Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, keringanan langkah sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka untuk berdiskusi, belajar pada siang hari ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada ketua kelompok yang telah memberikan tempat sehingga kita dapat bertemu lagi ibu-ibu untuk belajar dan diskusi pada pertemuan bulanan kali ini. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai pembelajaran diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul yang keempat tentang perlindungan anak. Anak-anak itu Bu dilindungi, bukan disakiti. Makanya pada modul ini ada tentang perlindungan anak. Pada modul ini Ibu terdapat dua sesi pembahasan. Yang pertama, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah. Yang kedua, pencegahan sebentar ibu-ibu. Yang kedua, pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi ada dua. Yang pertama, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah. Yang kedua, upaya pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi dalam modul ini kita akan membahas dua sesi. Tapi sebelum kita memulai modul ini, alangkah baiknya kita mengulang kembali modul yang kita pelajari bulan lalu ibu-ibu. Mengenai apa ibu-ibu? Ada yang bisa? Oh ya, Ibu Ana. Apa itu Ibu Ana? Terima kasih Ibu Ana. Ibu Ana mengatakan bahwasanya modul bulan lalu tentang kesehatan gizi. Kesehatan gizi yang isinya tentang bagaimana mencukupi asupan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita, supaya anaknya tumbuh dengan cerdas, sehat, dan tinggi. Itulah dia modul lalu ibu-ibu, modul bulan lalu. Sekarang kita masuk pada modul yang keempat, yaitu tentang perlindungan anak. Dalam perlindungan anak ini ibu-ibu, yang pertama tadi kan upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak ibu-ibu. Apa itu perlakuan salah, apa itu kekerasan, di sini nanti kita bahas bersama. Sebelumnya kita harus mengetahui anak yang dikatakan anak-anak itu sampai usia berapa. Yang dikatakan anak-anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun ibu-ibu. Jadi anak-anak itu yang disebut anak-anak kalau dia belum berusia 18 tahun berarti disebut anak-anak. Termasuk dalam kandungan. Barang siapa yang hamil itu udah termasuk anak-anak. Jadi ketika melahirkan itu udah termasuk anak. Sampai dia belum menginjakkan umur 18 tahun dia masih dianggap anak-anak. Disinilah ibu perlu dilindungi anak-anak ini Bu. Ada hak-hak anak. Hak anak ini siapa yang memenuhinya? Ibu-ibu, orang tuanya. Jadi anak-anak itu ada haknya yang gak boleh kita langgar, yang gak boleh kita rampas. Makanya orang tua lah yang memenuhinya ibu-ibu. Apa contohnya ibu? Hak hidup. Anak-anak itu berhak untuk hidup. Contohnya ketika dia habis melahirkan dikasih ASI, dikasih imunisasi, dikasih makanan bergizi. Dia berhak hidup, berhak untuk makan makanan yang sehat. Kemudian hak tumbuh kembang.
bagaimana dia udah dikasih asupan gizi, udah sehat, bagaimana untuk berkembang? Disekolahkan ibu-ibu, diberi pendidikan. Jangan nanti sekolah gara-gara biar dapat PKH. Anaknya malas, nggak dilarang, nggak dimarahi. Gitu mau keluar bantuan PKH, ngumpul berkas, disuruh anaknya sekolah. Jangan ya ibu-ibu. Makanya ini hak anak ibu, tidak boleh ibu rampas. Kalau ada anaknya yang malas, dikasih tahu, diberi motivasi ibu-ibu, dibilang, dikasih motivasi biar anaknya sekolah. Karena ini hak anak untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, makanya dia diberi pendidikan. Yang selanjutnya ibu, hak perlindungan. Nah, yang kayak tadi saya bilang, anak-anak harus dilindungi. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari kekerasan, dilindungi dari eksploitasi. Yang terakhir, hak partisipasi. Kebanyakan kita kan ibu-ibu sebagai orang tua kadang nggak mau melibatkan anak. Mau masuk sekolah mana anak, keputusan orang tua. Padahal yang menjalani anak. Mulai dari sekarang, libatkanlah anak-anak dalam mengambil keputusan. Misalnya, jangan jauh-jauh, mau beli tas, mamanya suka yang Barbie, anaknya maunya yang Mickey Mouse, tetap mamanya memilihkan Barbie. Jangan, kita tanya anaknya mau pakai yang mana. Nah, sehingga anaknya merasa, oh saya dianggap keberadaan saya, berarti orang tua saya melibatkan saya dalam membeli sesuatu, kan anak-anaknya senang. Jadi 4 hak ini ibu-ibu harus dipenuhi orang tuanya, karena orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Kalau tidak orang tuanya, siapa yang bertanggung jawab ibu-ibu? Nah, kemudian anak-anak itu ibu dilindungi sebisa mungkin. Orang tua, guru, atau pembantu yang berada di sekitar anak sebisa mungkin menghindari kekerasan. Kekerasan, kayak mana kekerasan bu? Memukul, itu udah kekerasan bu. Mencubit, menjewer. Tapi kadang-kadang kok pala banyak orang tua dipukulnya anaknya ya kan ibu. Itu termasuk kekerasan ibu-ibu. Tapi kalau dipukul itu kadang diram ya kan ibu, memar lah bahasa kita, diram. Itu bisa diobati. Kalau kekerasan lainnya bu, psikis yang mengenai ke hati, misalnya bodoh kali kau, begitu saya tidak pandai. Nah, itu kekerasan fisik bu. Dibilang bodoh, anak si itu lebih pintar, kok mengapa begini? Jangan dibanding-bandingkan. Nanti anak-anaknya tidak percaya diri. Makanya kadang anak-anaknya malu, sekolah malas. Ini nggak bisa disembuhkan secara cepat kok. Kayak tadi dipukul bisa disembuhkan, dikasih obat. Kalau yang psikis ini udah dalam hati ibu-ibu, dibawanya, diingatnya, mungkin bisa nanti besar menjadi dendam. Makanya kekerasan ini harus dihindari ibu-ibu. Makanya pada modul ini dikatakan modul perlindungan anak. Nah, setiap orang tua harus melindungi anak-anaknya. Jangankan orang tua, negara pun melindungi anak-anaknya. Makanya ada KPAI. Ya kan ibu-ibu, apa itu KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi ada masalah tentang anak-anak, bisa dilaporkan ke situ ibu-ibu. Jadi jangan sembarangan memukul, membanding-bandingkan anak-anak ibu-ibu, itu salah. Itulah perlakuan yang salah yang dilakukan orang tua. Kadang ada orang tua anaknya mau main-main, jangan jorok, jangan kotor, semua tidak boleh. Bagaimana anaknya mau berkembang? Kalau menurut saya ibu-ibu, biarkan saja anak-anaknya main-main, mau main pasir, tapi tetap dilindungi, tetap diawasi, biar anaknya berkembang, tahu oh ini namanya pasir. Kadang mama nondak mencuci, capek kan bu, kotor buang pakaian anak itu, jangan main becek, jangan main ini, jangan main itu, semua dilarang. Itu namanya merenggut hak anak, merampas hak anak. Karena kan pada dasarnya anak ada mau bermain. Jadi ibu-ibu, kita hindarilah itu. Kemudian ada yang namanya pencegahan, penelantaran dan eksploitasi. Bagaimana rupanya penelantaran ibu-ibu? Itulah tadi, ibu-ibu tidak menyekolahkan anaknya, tidak memberi makanan yang sehat, tidak mengurus anaknya. Banyak kan ibu-ibu di kita
ada anak-anaknya yang tidak sekolah, disuruh bekerja. Itu tidak boleh ibu-ibu, itu udah merenggut hak anak. Jadi anak itu memang harus disekolahkan karena itu hak dia. Kemudian jangan sampai dilakukan eksploitasi. Apa itu dieksploitasi Bu Uci? Eksploitasi itu Bu kayak menjual anaknya, memperkerjakan anaknya supaya dapat keuntungan. Maaf cakapnya deh ibu-ibu, janganlah sampai deh dijauh karena kita dari ada kadang orang tua yang membuat anaknya jadi kayak pelacur, tapi mungkin tidak ada lah deh ibu-ibu. Cuman itu namanya eksploitasi anak Bu, mempelacurkan anak. Nah kalau ada nanti anaknya sakit dikit, ada cacatnya sedikit, disuruh jadi pengemis, itu namanya eksploitasi anak Bu. Anak dijadikan umpan supaya dapat keuntungan, supaya dapat duit. Ada satu lagi, supaya oh kalian nikah kok sama si itu, biar diangkat derajat kita jadi orang kaya. Dipaksa nikah walaupun udah tua kadang laki-lakinya, ayah dipaksa anaknya menikah supaya dapat keuntungan, supaya bilang oh biar diangkat derajat sosialnya. Itu tidak boleh ibu-ibu, itu harus kita hindari karena pada dasarnya anak memiliki hak. Hak anak itu tidak boleh kita renggut. Ada haknya bermain, biarkan dia bermain ibu-ibu. Waktunya bermain, waktunya belajar. Makanya libatkan anak dalam mengambil keputusan. Buat peraturan di rumah, sepakati sama anak-anak. Ketika dia melanggar, dia tahu konsekuensinya. Maka tadi kan ada namanya hak partisipasi anak. Disitulah dilibatkan anak. Nah, kayak mana peraturan yang mau dibuat. Jadi ketika dia salah kan dia tahu. Jadi kita ibu, saya juga belajar, ibu juga belajar. Sebisa mungkin kita hindari yang namanya kekerasan, penelantaran terhadap anak. Karena anak itu pada dasarnya titipan Allah yang dititipkan kepada kita. Karena Allah yakin dan percaya sama kita, maka dititipkan kepada kita untuk merawat dan mendidiknya hingga membesarkannya. Makanya didiklah, asuhlah, rawatlah anak kita dengan sebaik-baiknya, kasih haknya. Sekolah disekolahkan, waktunya bermain kasih bermain, libatkan dalam setiap mengambil keputusan. Ibu-ibu, biar anak ini tumbuh percaya dirinya yang kuat. Kalau selalu dibilang bodoh kali kau, mengapa anak ibu Lela itu bisa pintar, kau mengapa tidak pintar, berarti main-main kau di sekolah. Tidak bisa kita samakan ibu. Mungkin anak ibu Lela itu aktif, mungkin anak kita malu-malu, tidak bisa kita samakan. Kan setiap anak punya keunikan ibu-ibu, berbeda satu sama lainnya. Makanya kita harus memahami bagaimana anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin kita hindari yang namanya kekerasan, penelantaran, eksploitasi. Apalagi menelantarkan anak ibu, tidak memberi dia makan, amaknya asik tidak bersolek saja, anaknya makan pun tidak menentu. Jangan. Baju mamanya cantik sehingga baju anaknya buhok, jangan. Itu udah menelantarkan anak namanya. Apalagi sampai kita melakukan eksploitasi, tidak boleh ibu-ibu. Anak itu untuk dirawat, dijaga, dididik, bukan malah diperlakukan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak boleh ibu-ibu. Makanya kesimpulan modul kita kali ini adalah tentang bagaimana orang tua melindungi anak-anaknya dari kekerasan yang ada di sekitarnya. Berarti kita juga harus tahu siapa teman anak kita, di mana sekolahnya, siapa teman bergaulnya. Jadi kita tahu ibu-ibu, kita pun di rumah sebisa mungkin kita hindari yang namanya melakukan kekerasan, baik itu memukul, mencubit, ataupun membentak. Itu psikisnya. Karena kalau sudah tertanam, terdetak di hatinya, mamaku aja begitu, mendendam nanti deh ibu. Mungkin apa yang kita lakukan bisa dilakukan sama orang, sehingga dia tumbuh dengan besar dengan pendendam. Makanya itu harus kita jaga ibu-ibu. Jadi pulanglah nanti kita ini ibu-ibu, kita diskusikan sama suami kita bagaimana kita untuk melindungi anak kita ini. Sobut, tadi kami dapat pembelajaran. Kalau nggak mengkasih anak makan itu namanya udah penelantaran. Kalau nggak memberikan pakaian anak yang lain, tidak, itu juga namanya penelantaran. Pakai
pakaian layak ibu-ibu nggak mesti mahal, yang penting bersih, rapi. Nah, kemudian lihat lingkungan sekitarnya ibu-ibu, ya. Nah, jadi mungkin ini saja yang modul untuk hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat, dapat kita laksanakan di luar nanti. Langkah baiknya kita akhir pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.